Artinya buat Iran, mereka tuh negara kemarin sore. Amerika negara kemarin sore. Iya, Amerika dan Israel tuh kemarin Apalagi sore. Israel, ya. Iya. Jadi rakyat Iran ini punya pride sebagai sebuah bangsa besar. Makanya itu kelihatan sekali bagaimana mereka beradabnya itu sangat kelihatan. Kita lihat lagi kekuatan perang Iran. Armada segala macam, artinya cadangan dari sekian banyak perang udah 11 hari berjalan, masih kuat nggak Iran nih? Masih kuat. Kalau data intelijen Barat itu, yang pernah saya baca laporannya, itu Iran sebulan bisa bikin ratusan drone. Karena tadi murah tadi. Sebenarnya bukan ini yang bikin kuat juga. Pertama, kesolidan rakyat. Solid. Kalau rakyat solid dimanapun bersatu melawan intervensi asing atau agresi asing manapun pasti akan kuat. Walaupun pasti jatuh korban. Tapi moralnya beda. Semangatnya beda. Semangatnya beda. Iya, apalagi untuk negara Islam ada nilai jihad di situ. Ya, betul. Nah, artinya mereka siap mati. Dan ini kelihatan sekali bagaimana rakyat tiap hari itu turun ke jalan. Saya punya teman di Teheran 2 orang. Ya dia cerita tiap hari tuh orang turun ke jalan untuk menyuarakan kemarahan, kesedihan atas meninggalnya Khamenei, terus juga menuntut balas yang setimpal. Artinya memberi dukungan pemerintah. Iya, memberi dukungan pemerintah. Artinya pemerintah punya legitimasi kuat di dalam negeri maupun di dunia internasional, karena sesuai hukum internasional kan berhak membela diri. Ya. Membalas. Membela diri, betul. Ya. Nah, kalau lihat dari Iran sekarang ini, Mas Faisal melihatnya gimana? Dengan dukungan dari rakyat, kemudian legitimasi itu, kira-kira melawan Amerika dan Israel, Mas Faisal melihat masih tangguh nggak Iran? Tangguh, karena itu tadi, Iran ini kan peradaban tua. Dulu Persia pernah menguasai dunia bareng Romawi kan. Usia Iran ini kira-kira 3.000-an tahun, 4.000 tahun 4.000 mungkin. tahun bahkan. Iya. Amerika sementara baru 1776 tahun ini negara itu baru ulang tahun ke-250. Oh, 250. Israel 48. Berarti tahun ini baru 78 tahun. Sekitar itu. Artinya buat Iran, mereka tuh negara kemarin sore. Amerika negara kemarin sore. Iya, Amerika dan Israel tuh kemarin sore. Israel, iya. Jadi rakyat Iran ini punya pride sebagai sebuah bangsa besar. Makanya itu kelihatan sekali bagaimana mereka beradabnya itu sangat kelihatan. Pertama ya tadi seperti saya sebutkan. Tingkat buta huruf di perempuan saja cuma 0,7%. Dan syarat jadi presiden di Iran tuh, syarat pendidikannya minimum S2. Artinya kan mereka sangat beradab. Di kita SMA ya? Di kita masih SMA. Mereka sangat beradab. Menghargai ilmu, menghargai pendidikan. Dan banyak ilmuwan di sana. Banyak ya? ilmuwan di sana, iya. Salah satunya tokoh sufi dari sana kan salah satu Jalaluddin Rumi. Betul. Iya. Nah kalau lihat Iran yang sekarang gitu ya, kemudian dengan kekuatan, kesolidan rakyatnya, Amerika, Trump tadi akhirnya bilang di depan Kongres Republikan mengatakan bahwa perang nggak akan lama lagi. Bahkan dia sesumbar bahwa kita memang sengaja tidak menghancurkan banyak titik objek vital di Iran. Kita harus menyisakan. Menurut Trump ya, ini barusan di Florida, di tempatnya dia, di resortnya dia, pada anggota Kongres dari Republikan. Jadi memang dia bilang perang tidak akan lama lagi, dan Trump di situ menyebut sebegitu kuatnya militer Amerika, bahwa kita kuat, sebegitu tangguhnya kita. Mas Faisal melihat gimana? Ini pencitraan atau memang benar realitanya seperti itu? Ya persoalannya di sini. Di satu sisi rakyat Iran itu solid dan siap mati. Artinya motivasinya beda. Sedangkan tentara di mana-mana dikirim ke medan perang, pasti ada rasa takut. Mereka punya orang tua, mereka punya istri, dari mereka situ punya aja anak. Udah beda ya? Udah beda motivasinya. Artinya semangatnya udah beda. Makanya kita lihat Israel 2 tahun perang lawan milisi, bukan angkatan bersenjata sebuah negara seperti Iran. Itu mereka nggak bisa menang. Ya itu tadi motivasinya beda. Tentara itu kan di mana-mana nggak mau dikirim ke medan perang. Jarang ada yang benar-benar siap untuk mati di sana. Itulah yang membuat kita lihat makanya gampang sekali Iran bisa meluluhkan pangkalan militer. Itu artinya kan banyak tentara Amerika yang saya pernah lihat di Bahrain itu ada video. Itu tentara Amerika mencoba kabur dari pangkalan. Karena memang tidak mampu lagi. Ini kan artinya sudah mulai makin menipis peluru kendali pencegat. Baik Patriot atau Tomahawk di Timur Tengah itu di pangkalan militer udah makin menipis. Dan produksi itu nggak banyak. Artinya untuk menutupi itu, yang terakhir saya dengar itu Korea Selatan presidennya bilang kita tidak bisa menghalangi Amerika memindahkan amunisi, karena kan salah satu pangkalan terbesarnya kan di Asia Pasifik di Korea Selatan untuk hadapi Korea Utara ya kan. Nah itu akhirnya kabarnya dibawa untuk perang melawan Iran. Karena udah kekurangan amunisi. Karena untuk produksi lagi butuh waktu dan biaya. Karena mungkin pangkalan-pangkalan Amerika di Teluk itu udah dibombardir sama Iran ya, yang sampai negara tetangga protes kan ya. Kalau ini
bicara soal negara tetangga nih. Iran, kondisi Iran yang begini Mas Faisal, ini jadi rujukan nggak bagi negara lain yang artinya negara-negara muslim atau minimal negara teluk lah. Ini gimana Mas Faisal melihat? Ya, saya kira ini harus jadi pertimbangan. Ternyata mereka selama ini merasa keberadaan pangkalan militer itu sebagai aset. Memang pangkalan militer itu sangat vital buat sistem pertahanan negara-negara Arab sisi itu Teluk. betul ya. Betul. Bahkan juga bukan sistem pertahanan negara, untuk keberlangsungan rezimnya. Kalau tidak ada pangkalan militer Amerika di 6 negara Arab Teluk, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Oman, itu ketika revolusi Arab 2011 itu bisa jatuh. Jatuh semua tuh ya. Bisa jatuh semua. Karena di mana-mana rakyat, namanya kerajaan kan nature-nya diktator. Rakyat di mana-mana nggak mau represi. Betul. Ketika Amerika bilang demokratisasi, yang disasarkan yang anti Amerika. Ya ada Gaddafi di situ, ada Assad di situ. Sedangkan negara-negara Arab yang nature-nya diktator, kerajaan yang diktator tidak pernah disasar. Itu tadi, karena pertama ada pembelaan secara Amerika, secara politik juga, secara militer ada pangkalan. Nah, ini yang dikhawatirkan kalau misalkan Iran terus menyerang, terutama Bahrain. Bahrain ini kan rajanya Sunni, Syekh Hamad bin Isa Al Khalifah. Mayoritas rakyatnya itu Syiah. Ada video beredar dan itu terverifikasi. Ketika rudal Iran dan drone Iran menghantam pangkalan militer Amerika di Bahrain, rakyat Iran bersorak. Ya karena kan mereka Syiah. Iya. Mereka nggak suka sama ya istilahnya rajanya yang Sunni. Mereka menganggap mereka direpresi, ditindas. Jadi memang sekarang kalau kita lihat tinggal Iran satu-satunya negara Muslim. Artinya semua negara Muslim pro Palestina, cuma Iran yang pro Palestina sekaligus anti Zionis. Itu kan sangat beda. Makanya kita tidak heran di negara kita banyak tokoh pernah menerima undangan dari pemerintah Israel. Betul. Ya karena kita nggak bermusuhan dengan Israel, nggak menyatakan permusuhan. Sedangkan buat Iran itu haram, entitas individu, politik atau bisnis melakukan kontak, ya apapun itu haram. Karena mereka menyatakan permusuhan. Nah itu beda. Dan kita lihat sekarang tinggal Iran satu-satunya yang berani melawan semua skenario Amerika dan Israel di Timur Tengah, terutama untuk isu Palestina. Ketika banyak negara Muslim ada Turki. Negara Muslim yang penting itu kan selain Iran ada 3. Iran penting karena dia berani melawan hegemoni. Pertama Turki. Karena dulu kita tahu Kesultanan Utsmaniyah dulu artinya ada ikatan sejarah di Timur Tengah. Kedua Arab Saudi, di situ ada kiblat kita. Ada 2 kota suci, Makkah, Madinah. Yang ketiga Indonesia. Indonesia negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia dan moderat. Artinya 3 negara ini punya posisi penting, tapi ternyata mereka tidak berani, rezimnya ya, saya nggak bilang secara keseluruhan baik rakyatnya, tapi rezimnya tidak berani melawan dikte Amerika. Jadi tinggal Iran yang tidak bisa didikte oleh Amerika. Jadi Iran nggak mau tunduk sama Amerika. Iya. Clear itu. Clear. Dan itu mereka buktikan, mereka berani berperang tahun lalu, dan sekarang pun mereka menghadapi 2 sekaligus. Artinya kan kelihatan. Dari posisi itu dari awal sebenarnya Iran di atas angin atau boleh dibilang menang. Iran negara yang diembargo sejak 1979 baik ekonomi maupun militer. Ternyata mereka bisa melawan 2 negara superpower sekaligus. Amerika adik kuasa di dunia, Israel adik kuasa di Timur Tengah. Dan itu Iran bisa melawan sekaligus. Artinya kan Iran sebagai seorang kesatria melawan 2 orang yang pengecut, mainnya keroyokan. Tambah lagi Iran sebelumnya sudah istilahnya bagaimana ditekan supaya tidak bisa tumbuh berkembang menjadi negara kuat, tapi ternyata Iran